Halo semuanya, ini adalah rekaman dari lecture minggu ke-9. Topik kita kali ini adalah membahas buku dari John Berger yang judulnya Ways of Seeing. Nah, materi kita minggu ini khusus membahas buku Ways of Seeing yang akan menjadi sebuah introduksi kalian ke cara kritis dalam kita membaca estetika pada seni dan bahkan dunia advertising, industri, dan kebiasaan visual pada hari-hari ini. Buku ini bisa kalian dapat di link yang saya udah tinggalkan di situ. Dan mungkin ini juga pertama kalinya kalian akan mendapat sebuah bocoran dari ilmu visual culture ya, salah satu cabang dari cultural studies, yang mana kalian akan bisa lihat sebentar lagi bagaimana cara mereka mengkritik budaya, terutama budaya visual, yaitu cara kita melihat dan mencerna berbagai macam karya-karya yang sifatnya visual. Bisa film, bisa produk, bisa advertising, bahkan perlakuan terhadap orang juga bisa kita baca. Nah, ways of seeing ini sebetulnya termasuk salah satu cara pandang yang selepas dari tahun 1950 ya, jadi udah lebih dari tahun 50, kita bicara tentang tahun 70-an, akan ada sebuah gelombang pada sejarahnya juga bagaimana sesuatu itu mulai dilihat dengan kacamata yang kritis. Jadi ways of seeing ini akan membantu kalian untuk menguliti atau bahkan membongkar apa yang ada di sekitar kita pada politik dari advertising misalkan, atau cara kita melihat karya-karya seni. Itu juga semua akan dikupas oleh cara baca kritis ini. Dan tentunya ada sebuah gerakan postmodern di situ ya. Cuman ide postmodern ini tidak akan saya sentuh di materi minggu ini. Jadi nanti akan ada bahasannya lagi sendiri. Oke. Dari 4 episode atau video dari Ways of Seeing ini, jadi saya perlu tekankan dulu, Ways of Seeing ini ada bukunya. Dari buku itu dibuat dokumenternya oleh channel BBC. Itu sekitar tahun 1972 kalau saya tidak salah, dan ada 4 episode. Nah, keempat episodenya kalian bisa lihat di sini. Ada episode 1 tentang Art in the Age of Mechanical Reproduction. Terus kedua ada critical look at female nudes. Ini jadi melihat ketelanjangan perempuan. Nah ini dalam cara mereka mengobjektifikasi perempuan artinya ya. Terus di episode ketiga kita lihat ada oil painting dan status. Nah ini sebetulnya saya udah sentuh sedikit di materi bahasan kita minggu keempat, yang mana kita menyebut sedikit tentang je ne sais quoi dan kelas. Nah itu sudah sebetulnya membahas di area itu, tapi akan ada sedikit tambahan teori di sini. Episode keempat itu ada tentang fotografi, publicity, dan advertising. Nah ini sudah sebuah agenda ya sebetulnya jadinya di episode keempat itu, bagaimana kita digiring oleh sistem kapitalisme untuk terus mengkonsumsi, dan lewat konsumsi itu kita nanti akan terbentuk sebuah ide-ide di mana kita mempercayai sebuah mitos gitu jadinya. Jadi nanti kita bisa lihat misalkan laki-laki yang kaya itu otomatis diincar perempuan misalnya. Itu adalah sebuah mitos gitu kan. Tapi kita sering melihat itu pada cerita-cerita sinetron misalkan, atau iklan-iklan yang kita suka tonton pada media sehari-hari. Nah, kita akan coba bahas episode ini satu persatu ya. Jadi kita akan bahas lebih dalam di sini supaya lebih jelas.
Nah, ways of seeing ini sendiri, cara menggunakannya sebelum kalian mungkin lanjut untuk nonton lecture ini, ada baiknya kalian tonton dulu 4 bagian dari video ini. Karena materi kita kali ini mungkin disampaikan secara online ya, jadi lebih baik kalian tonton dulu ke 4 part ini, nanti baru kita masuk ke bahasan yang lebih dalam ya di sini. Apabila belum, kalian boleh mulai cek dulu. Oke, tapi apabila sudah, konten dari Ways of Seeing ini kira-kira saya bakal bongkar juga sedikit lebih dalam. Episode pertama misalnya tentang seni di era mechanical reproduction itu sebetulnya ini adalah bahasan dari Walter Benjamin yang nanti akan dibahas juga pada kesempatan yang berbeda ya. Jadi saya tidak akan sentuh di sini, tapi saya akan sentuh esensinya aja sedikit supaya nanti akan lebih mudah dipahami ketika bahasannya itu sudah dibahas. Terus episode 2 ada pembicaraan tentang subjectivity atau subjektivitas dan objektifikasi. Voyeur. Nah, voyeur ini nih satu istilah di mana kita manusia tuh punya hobi mengintip untuk voyeur itu untuk keperluan kenikmatannya sendiri. Gitu. Jadi dalam fungsinya yang kita kenal pada hari ini, voyeur itu bukan lagi kita jongkok di belakang pintu yang tertutup dan mengintip perempuan yang sedang mandi misalkan, bukan. Itu memang pada definisi paling dasarnya voyeurisme adalah itu. Tapi pada saat sekarang kita voyeurisme itu bisa juga dari mengobjektifikasi perempuan atau laki-laki misalnya. Nah itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya di situ dari contoh-contoh voyeurism itu. Dan bagaimana proses melihat dan dilihat itu membentuk sebuah identitas. Di episode 3 ada komoditas fetishism. Nah itu juga sebuah istilah ya, fetish, yang mungkin perlu saya perjelas lagi nanti. Ownership dan materialisme. Tapi sebetulnya di episode 3 ini John Berger ngomongin tentang bagaimana tradisi barat senang sekali menunjukkan kekayaan mereka melalui karya seni. Seperti itu. Nah, terus episode 4 yang terakhir kita akan melihat ada subjectivity dan hyperreality sebetulnya ya, akan mengarah ke situ. Cuman hiperrealnya nanti akan dibahas di minggu-minggu yang lebih lanjut. Tapi saya bakal bawa itu ke sebuah pembentukan mitos jadinya, atau terbentuknya sebuah ideal atau sebuah dunia imajiner yang sebetulnya tidak ada gitu. Jadi sebuah mitos ya sebetulnya. Nah, itu nanti akan dibahas kalau mengenai sisi komoditasnya. Itu lewat bahasan Theodor Adorno, tapi saya nggak akan bahas di sini dulu. Saya bakal coba bahas si videonya dari keempat episode ini, dan tiap episode itu nanti akan ada pecahan-pecahan ramifikasi dari konsep atau teori yang dipakai di situ. Oke. Jadi gimana cara menggunakan video ini? Nah, video ini tuh bagus untuk kalian lihat sebagai contoh. Jadi maksudnya mungkin akan bingung gimana caranya menggunakan sudut pandang kritis terhadap budaya atau seni ya. Nah, dengan kalian nonton 4 episode ini aja, kalian bisa melihat bagaimana kebiasaan manusia itu dalam mempertontonkan perempuan, misalnya dalam mereka memperlakukan karya seni sebagai harta, misalnya, itu punya sebuah kecenderungan yang sudah diterima, terutama di dunia barat ya. Di dunia timur belum tentu sama, tapi dunia barat sudah terjadi demikian rupa. Jadi memang tugas kita tidak menelan mentah-mentah. Jadi kalau misalkan pertanda ini muncul di dunia kita, di dunia timur, terutama di Indonesia, ya berarti mungkin bisa kita pakai. Tapi tidak bisa semuanya ditelan mentah-mentah begitu aja ya gitu. Jadi ini salah satu bagian di mana kita mempelajari estetika secara kritis gitu. Nah,
Selain itu juga bisa dilihat bagaimana John Berger memintal idenya. Jadi dia akan punya sebuah premis yang dia keluarkan dulu, dia akan menyebutkan masalahnya apa, terus dia akan mulai membongkar satu persatu mengapa si kebiasaan melihat itu terjadi. Nah, itulah kenapa judulnya Ways of Seeing, cara melihat. Kita mulai dulu dari episode pertama. Di episode pertama itu sebetulnya John Berger mencoba menunjukkan bagaimana sebuah lukisan itu atau sebuah gambar atau apapun itu, ketika mereka ditunjukkan sebagai dirinya sendiri, kemungkinan besar dia maknanya akan yang kita terima sebagai makna default atau makna apa adanya ya. Tapi begitu kita lanjut lebih dalam dengan cara meng-cropping si gambar itu, jadi di episode itu kita bisa lihat juga bagaimana dia dengan isengnya dan seenaknya dia memotong bagian dari lukisan itu. Terus juga bagaimana ketika sebuah gambar ditambahkan lagu, misalkan, maka konteksnya bisa berubah atau konteksnya bisa bertambah. Nah, di situ makna otomatis akan berubah gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan Walter Benjamin? Nah, nanti sebetulnya secara sekilas aja Walter Benjamin itu bicara tentang bagaimana sebuah seni itu direproduksi ya. Jadi bisa di seni yang tadinya mungkin Mona Lisa misalkan contohnya, yang hanya ada satu di dunia dan orang yang butuh untuk melihat karya itu harus ke Museum Louvre yang ada di Paris. Tapi dengan dia melewati proses reproduksi, mau dia difoto atau dia dicetak ulang atau dia di Photoshop atau dia diapain, sakralitas dari objek itu hilang ya. Tapi hilang maksudnya bukan dalam pengertian menjadi negatif, karena pemikirannya begini, kalau barang yang tadinya hanya ada satu dan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya yang mampu bayar tiket ke Paris dan masuk ke Louvre, kali ini karya itu akan menyebar dan bisa diakses oleh banyak orang. Orang yang tadinya harus ke Museum Louvre sekarang sudah bisa melihat Mona Lisa pada sebuah cetakan poster yang besar misalkan, yang difoto dengan resolusi tinggi sehingga begitu di foto dia menghasilkan detail yang sama, misalkan seperti itu. Nah, yang mana yang dianggap lebih legitimate sebagai Mona Lisa? Kalau sebagai gambarnya aja, kalau seandainya kita lihat tidak ada bedanya, tapi sebagai sebuah objek lukisan aslinya Mona Lisa, oke, dia akan menjadi mahal sekali gitu, nilai finansial, nilai uangnya. Tapi ketika kita lihat antara keduanya, tidak akan terlalu ada bedanya. Ya. Mona Lisa sebagai merchandise, sebagai air freshener misalnya di gambar ini kita lihat, sebagai masker, sebagai kaos kaki, atau di Photoshop jadi merchandise dari salah satu band K-pop misalnya, ya, maka sakralitas itu hilang karena dia menjadi lebih demokratis, banyak orang yang bisa menikmati dia, gitu. Jadi kira-kira justru malah membuka akses ya gambar ini, dengan dia diperbanyak dengan multiplikasi, maka dia bisa menjamah lebih banyak orang. Maka karena penyebab itu tadi ya, bagaimana seni itu bisa dimultiplikasi, bisa dibuat kopinya atau duplikasinya gitu ya, maka akan menjadi sebuah disrupsi juga pada kebiasaan yang sudah pernah ada.
Maka orang seperti Arthur Danto misalnya pernah menyebut ada berakhirnya seni atau matinya seni gitu. Dan itu saya harus taruh kurung kedua kalinya. Karena pertama kalinya Hegel pernah bilang bahwa seni juga mati. Ketika dia bilang dia sudah menemukan spirit di dalam sebuah karya, maka patung Yunani tidak lagi disembah. Dia bilang, orang melihat patung Yunani sudah sebagai cangkang kosong. Karena ketika melihat itu, mereka melihat spirit yang buat, bukan spirit dewa yang hadir di dalam karyanya. Nah, Danto pun merasa begitu karena sudah ada sebuah tradisi yang putus di situ ketika reproduksi berlebih dari karya seni itu seolah-olah menghilangkan tradisi yang tadinya hanya ada satu dan eksklusif itu. Ya contohnya maka barang-barang seperti barang-barang sehari-hari seperti yang dibicarakan sama Andy Warhol itu menjadi nilainya bisa menjadi sama sesuatu yang eksklusif itu. Maka bisa kita balik, kalau seandainya lukisan yang hanya ada satu dan eksklusif itu bisa diperbanyak, kenapa tidak barang yang sudah ada sehari-hari menjadi sesuatu yang eksklusif? Itu jadi sebuah permainan ya. Itulah kenapa dibilang seni mati untuk kedua kalinya, gara-gara itu. Nah, keadaan berakhirnya seni itu kalau kita mau pahamin untuk konteks kita misalnya ya, jadi Brillo itu kan sebetulnya sebuah kotak sabun ya, yang desainnya sudah dikenal banyak orang. Tapi mungkin apabila susah untuk dipahami pada konteks kita di Indonesia, mungkin kita bisa ganti Brillo dengan sabun Rinso mungkin ya, sesuatu yang kita udah kenal dan udah familiar gitu pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita berlanjut ke episode 2. Di episode 2 disebut juga bagaimana perempuan itu diobjektifikasi ya, atau diobjektifikasi itu dalam artian seperti tadi, diintip, dalam artian voyeurisme, dinikmati, dilihat dari kepala sampai ujung kaki untuk kepuasan laki-laki, atau bisa juga sebaliknya. Sebetulnya kalau kita pikirkan pada kenyataan kita sekarang ya, pada dunia kita yang nyata ini, bisa juga perempuan mengobjektifikasi laki-laki. Sangat bisa. Contohnya yang paling realistis adalah lihat bagaimana perempuan-perempuan pada era ini bisa duduk dan ngeliatin gambar anggota band K-pop yang cowok dengan durasi yang lama. Itu juga objektifikasi sebetulnya sih gitu. Cuman pada video John Berger memang dia menggunakan tradisi bagaimana perempuan digambarkan secara telanjang. Jadi ketelanjangan itu bermakna sesuatu ya di video dia. Dia tentunya berbicara tentang gimana perempuan itu ditunjukkan sebagai figur yang aneh bagi dirinya sendiri. Jadi tubuh dia itu dimiliki orang yang melihat. Jadi ketika dia dilukis atau ketika dia difoto, dia harus memasuki sebuah state yang diminta oleh orang yang melihat. Jadi bukan dirinya sendiri yang meminta dirinya difoto gitu ya. Jadi karena kebutuhannya untuk kenikmatan kaum maskulin melihat objek itu, atau diri perempuan itu, atau tubuh perempuan itu, maka mereka seringkali disajikan sesuai dengan harapan dan standar dari kaum maskulin. Jadi kalau perempuan disajikan sebagai seorang yang jinak-jinak merpati misalnya gitu ya, jadi mereka tidak binal, dia menjaga diri gitu, ketelanjangannya tidak dibuat untuk merangsang, maka dia memperlihatkan diri seperti itu, gitu ya. Bahkan secara tidak langsung keputusan budaya yang sudah menjadi budaya massa itu
memperlakukan perempuan sedemikian rupa, itu membuat secara tidak langsung perempuan melihat dirinya sedemikian rupa juga gitu. Jadi perempuan yang diharapkan terlihat jinak-jinak merpati tadi, menjaga diri, tidak menggebu-gebu secara seksual, itu pun jadi menekan dirinya sendiri ketika dia diajarkan untuk dilihat atau tampil sedemikian rupa di ruang publik atau di ruang visual. Nah, maka pembentukan identitas ini menjadi sesuatu yang rumit, karena untuk sebuah identitas terbentuk, kita butuh melihat dan kita butuh dilihat atau butuh diawasi, dan kita butuh melihat diri sendiri gitu. Prosesnya agak seperti itu. Maka ada dua istilah di sini ya, ada subjectivism atau subjectivity dan objectification di situ. Jadi subjectivity atau mensubjektifkan seseorang itu artinya kita belajar melihat sendiri diri kita sendiri. Tapi begitu kita diobjektifikasi, ya otomatis bayangkan saja bagaimana kalau kita diliatin sama orang lain. Artinya kita diliatin sebagai objek gitu. Nah, subjek tuh di sini bisa dua artinya ya. Jadi bisa subjek dalam artian yang subjek predikat objek seperti struktur satu kalimat. Maka subjek di situ bisa aja menjadi sebuah kata ganti ya. Jadi saya atau nama Susi atau nama Budi atau nama siapapun, itu kan subjek. Tapi di bahasa Inggris ada subjek yang sebagai kata kerja. Di situ artinya subjek tunduk. Nah, yang paling mudah memahaminya gini. Pada zaman dulu kalau seandainya ada seorang raja dan ada rakyat jelata misalkan yang datang ke depan raja, dia akan tunduk, dia akan menundukkan kepala dan bilang, saya adalah subjekmu. Nah, subjek di situ menjadi kata benda ya. Cuman maksudnya dia tunduk, I am subjected to you, my king. Dia biasa suka bilang gitu kan. Artinya saya tunduk padamu. Gitu. Nah, proses pembentukan identitas itu secara konsep, ini sebetulnya konsepnya Jacques Lacan, dan itu menjadi sebuah pembentukan diri ya pada ujungnya. So, misalkan contohnya kita bisa lihat di sini ada sebuah ada gambar seorang anak ya yang melihat dirinya di cermin. Jadi fase mengenali diri ini dimulai dari fase ketika kita anak kecil sebetulnya secara psikologis ya. Ketika dia melihat dirinya di cermin, dia melihat sebuah cangkang kosong. Ya, dia mungkin mengenali dirinya bentuknya seperti apa, mukanya seperti apa, tapi habis sampai situ. Tapi ketika ada orang tua yang datang membajui dia sedemikian rupa, misalnya dikasih celana, anak laki-laki dikasih celana, kalau anak cewek dikasih rok misalnya, itu sudah mencoba molding atau membentuk identitas dari si anak itu, ya kan? Jadi kalau misalkan ada kata atau ekspresi seperti anak kuat, biasanya itu tendensinya dikasih untuk anak laki-laki ya. Terus anak cantik, dia berarti masuk untuk anak perempuan. Kayak gitu. Yang artinya itu label dari eksternal, dari pihak orang lain, bukan dari diri si anak itu, yang diberikan pada dirinya, ya kan? Bayangkan ketika setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, anak ini dibilang anak kuat, anak kuat, anak kuat, atau anak cantik, anak cantik, anak cantik, maka ide saya adalah cantik itu meresap masuk ke dia. Maka dia menjadikan itu sebagai subjek dia. Subjek identitas si anak itu. Maka bayangkan ketika sudah sekian lama dia dipanggil anak cantik dan tiba-tiba, atau anak pintar misalkan, terus tiba-tiba ada orang dari luar yang bilang kamu bodoh, kamu anak bodoh misalkan, ya pasti dia tidak bisa terima karena itu sudah menjadi subjek dia, gitu ya. Nah, apa gunanya kok jadi ngomongin subjek di sini, jadi ngomongin psikologi? Nah,
di sini tentunya ada bahasan, ini akan saya lewat aja ya. Jadi teori subjectivity ini sebetulnya bahasan tadi, konsepnya yang sudah saya tunjukin ke kalian. Link ke bukunya udah ada. Tapi saya mau nunjukin dengan contoh. Jadi subjectivity itu kalau dalam relasinya ke bentuk visual ya, jadi karya visual atau poster atau apapun, kita bisa lihat contohnya misalnya dari poster Uncle Sam ini yang rekrutmen untuk orang-orang Amerika masuk sebagai tentara ya di situ. Buat orang-orang Amerika yang secara subjek sudah melabelkan diri atau sudah menerima atau sudah tunduk pada ide bahwa dia adalah orang Amerika, ketika dia melihat poster itu, mayoritas atau kemungkinan besar dia akan terpanggil gitu ketika Uncle Sam menunjuk dia langsung. Dan apalagi copywriting yang di bawahnya dengan jelas bilang I want you, you-nya merah lagi, for US Army. Jadi itu akan langsung menunjuk ke subjek kalian atau kalian sebagai subjek, di mana kalian terpanggil untuk ayo ikut perang atau ayo ikut ke menjadi tentara seperti itu. Nah, itu sebuah appeal yang langsung bisa menghunjam masuk ke diri kita sendiri ketika kita sudah menerima ide subjek itu tadi gitu ya. Kita sebagai subjek apa yang berkenaan dengan si karya itu. Jadi subjek itu juga bisa berganti-ganti ya. Misalkan seorang model, mau laki-laki atau perempuan, ketika dia sudah berada di depan kamera, dia bisa memilih menjadi subjek apa yang dia mau. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan modelnya seorang laki-laki dan dia diminta untuk menunjukkan sisi dirinya yang sedikit liar, sisi dirinya yang sedikit nakal gitu ya, ada kemungkinan besar dia akan harus menyesuaikan subjektivitas dia gitu untuk menampilkan hal tersebut. Nah, gara-gara itu maka orang dari luar akan punya standar tertentu ya tentang cowok yang ganteng, cowok yang desirable, cowok yang bisa bisa menarik, itu seperti apa gitu. Nah, maka ini akan melalui proses yang menyesuaikan terus-menerus gitu ya antara subjek dan objektivisme itu. Jadi si laki-laki yang tadi menjadi model harus mampu melihat dirinya sendiri sebagai objek gitu, harus mampu membayangkan dirinya ketika dia mau difoto sebagai model itu. Nah, objektifikasi itu sebetulnya sesuatu yang negatif. Cuman dia menjadi negatif ketika dilakukan secara vulgar ya, misalkan. Jadi objektifikasi itu dalam bentuk paling dasarnya adalah memperlakukan orang seperti barang. Barang itu kan mudah kalau kita angkat, kita lihat, kita puter-puter, kita lihat seperti gimana pun caranya ya dia tidak akan membalas, dia tidak akan marah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita let's say ngeliatin perempuan dari ujung kakinya, diintipin bawah roknya misalkan gitu, dideketin sampai pada titik di mana kita membuat dia menjadi tidak nyaman, itu sudah mengobjektifikasi yang pada artinya sudah melanggar hak si manusia tersebut gitu ya. Jadi bentuk-bentuknya memang kalau secara konkret itu bisa dari seperti catcalling gitu ya, itu sangat-sangat mungkin dilakuin. Terus kebiasaan laki-laki dalam melihat perempuan itu kan pandangannya selalu objectify gitu, melihat sebagai
objek seks. Kita bisa lihat gitu pada contoh-contoh yang memang sudah terbentuk di budaya kita. Jadi ini alasannya kenapa kita mengkritik budaya ya. Coba kalau kalian perhatikan ketika ada pameran mobil, kenapa yang sering kali disuruh nungguin di samping mobil itu selalu perempuan? Saya bukan ngomongin salesnya ya, saya ngomongin modelingnya. Jadi perempuan-perempuan yang ditaruh sebagai pemanis di samping mobil. Seperti itu. Ya ada alasannya tentunya. Jawabannya adalah kebanyakan yang suka atau mengerti tentang mobil itu kan dunia kaum maskulin ya, laki-laki ya. Maka laki-laki kalau dia melihat perempuan, kemungkinan besar secara instingtif tertarik. Seperti itu. Jadi memang model-model itu ditaruh di sana sengaja untuk kepentingan diobjektifikasi. Nah, itulah salah satu kebiasaan budaya kita. Nah, secara estetika, kalau seandainya kita bahas objektifikasi, apalagi kalau mengarah pada voyeurisme itu mengintip ya, tapi juga bisa mengarah ke sexual innuendo namanya, atau dia sugestif gitu, sugestif mengarah ke aktivitas seksual. Iklan Burger King misalnya yang ada di kiri atas itu, ini termasuk salah satu contoh iklan yang di ban ya sebetulnya. Jadi sempat di ban di, saya lupa di mana keluarnya, pokoknya negara barat. Dan itu menjelekkan perempuan sekali gitu kalau seandainya kita lihat ya. Terus iklan dari minuman itu juga yang ada di sebelah kanan, saya lupa itu kalau nggak salah vodka atau apa gitu deh, minuman keras. Nah itu pun kalau kita lihat dia banyak sekali tema-tema yang sifatnya sugestif gitu ya, jadinya di situ lemon yang dipijak gitu, bagaimana itu sebuah dominasi lah gitu ya, itu sebuah fetishisme juga gitu, penyimpangan seksual sebetulnya jadinya. Tubuh-tubuh yang diobjektifikasi gitu, kaki, tungkai, bibir, terus tangan, jari itu juga bisa gitu ya. Terus bagaimana sih perempuan itu menempatkan jari-jarinya di antara nanas misalkan, itu juga sugestif, jadi sesuatu yang mengarah ke seksual innuendo gitu ya. Dia tidak masuk pada zona pornografi, tapi pikiran kita sudah tahu gitu, dia mencoba untuk mengarahkan kemana. Nah itu kira-kira sexual innuendo itu seperti itu. Nah barang seperti ini kan mungkin kalau hanya dinikmati kaum maskulin, dia jadi lelucon aja gitu ya sifatnya. Tapi sangat degrading untuk kaum perempuan ketika dia disajikan seperti ini. Dan emang bukan berarti semua laki-laki akan seneng gitu ngelihat ginian ya. Bisa jadi juga dia merasa marah juga gitu ya, karena itu merendahkan sekali martabat perempuan. Tapi seperti itulah gitu kebiasaan visual dan budaya yang membentuk terjadinya hal seperti ini gitu. Nah saya perlu garis bawahin aja di sini, kotak biru yang di sebelah kiri bawah. Secara estetika memang tidak bisa kita pungkiri apabila kita misalkan di dalam budaya heteroseksual ya, maksudnya heteroseksual itu perempuan straight dan laki-laki straight, yang dimana perempuan tertarik pada laki-laki dan laki-laki tertarik pada perempuan. Jadi saya nggak mencoba ngomongin homoseksualitas dan lain sebagainya di sini ya. Saya cuma ngomongin bahwa akan ada terus sesuatu yang dieksploitasi sebagai estetika ini gitu. Jadi laki-laki melihat perempuan itu pasti akan naluriah, secara naluriah akan tertarik. Cuman yang masalah sekarang adalah ketika kalian sebagai desainer atau seorang yang sudah aware akan isu ini, ya berusahalah untuk tidak melakukannya yang dia merendahkan atau melecehkan salah satu
dari seks itu. Jadi mau laki-laki, jangan melecehkan laki-laki atau jangan melecehkan perempuan juga. Jadi bukan masalah balas-balasan ya di sini ya. Ketika perempuan dilecehkan, ya kita juga bisa objektifikasi laki-laki ya, jangan lakuin itu juga maksudnya. Jadi sadar aja bahwa ada titik tertentu di mana toh secara otomatis itu akan tetap menarik gitu. Ya poster-poster boy band Korea K-pop yang cowok-cowok itu juga kan, ya jujur lah gitu, memang itu juga diobjektifikasi sama perempuan kok gitu. Cuman jangan sampai pada level yang kalian lihat di halaman ini. Ini sudah vulgar. Titiknya seperti itu jadinya ya. Nah, ini juga jadi sebuah bahasan memang ya. Kalau kita lihat objektifikasi di dalam iklan, ini sebuah case study memang kalau kita cek. Mungkin boleh dikasih tahu pendapat kalian seperti apa nih nanti dalam melihat tulisan seperti ini. Kalau buat saya bermasalah ya sebetulnya. Saya merasa kasihan sih sama bagaimana pilihannya untuk berkencan dengan perempuan itu mungkin lewat traktir gitu ya. Jadi dan pembandingannya tuh apalagi dengan bayar denda atau traktir gitu. Denda itu tidak enak tapi mentraktir saya tuh enak gitu. Gitu, jadi agak aneh sih maksudnya buat saya. Nah, di episode ketiga John Berger bicara tentang lukisan sebagai harta ya. Sebagai harta, sebagai status, sebagai kekayaan di situ. Nah, ini tentunya saya nggak akan bahas lebih lanjut, lebih dalam maksud saya, karena bahasannya sudah jelas ya, memang ada sebuah tren atau kebutuhan masyarakat di Barat di mana kekayaan itu diklaim melalui ownership atau kepemilikan karya seni gitu ya. Ini tentunya masih terlihat ya sampai hari ini, gimana rumah-rumah lelang itu selalu jual karya-karya yang mahal nilainya, dan siapapun yang punya itu biasanya kolektor-kolektor kaya itu ya kita bisa lihat ya, entah dia jadikan sebagai bentuk investasi atau memang dipakai untuk unjuk gigi status maksudnya. Jadi memang sebagai ekspresi bahwa saya itu kaya gitu kan. Itu semua pasti terjadi. Nah, tapi apa yang mau digarisbawahi di sini adalah satu konsep oleh Pierre Bourdieu. Ini seorang sosiolog, orang Prancis. Ada satu konsep yang namanya habitus di situ sama dia. Habitus itu apa? Kalau kita ngecek habit aja, habit itu kan kebiasaan ya sebetulnya ya. Tapi habitus itu sebuah kebiasaan yang memperhitungkan background dan ekspresi diri. Jadi maksudnya gini, yang paling gamblang untuk menjelaskan ini adalah kalau misalnya kita mau berekspresi sebagai orang kaya misalnya, kita membayangkan diri sebagai orang kaya, gimana sih caranya supaya kita benar-benar jadi orang kaya misalkan. Nah, bisa aja contohnya dengan menunjukkan modal kekayaan kita lewat kita bisa makan lobster tiap hari misalkan, atau makan oyster tiap hari gitu ya. Itu sebuah ekspresi jadinya kan, sebuah ekspresi kekayaan. Sama seperti halnya tadi punya lukisan oil painting yang mahal gitu ya. Itu juga sebuah ekspresi jadinya, ya kan? Nah, selera juga bisa habitus. Jadi saya pernah bilangin ke kalian tentang kesan-kesannya gaya seni barok dan rokoko misalnya gitu kan. Gimana orang-orang kaya di Indonesia itu punya kecenderungan tendensi untuk kepengen punya rumah bergaya barok gitu. Itu juga sudah habitus sebetulnya. Ya, jadi itu sebuah keinginan untuk menempatkan diri pada level tertentu gitu.
lewat habitus itu maka taste atau selera juga otomatis muncul ya. Nah, kalau udah bicara masalah selera, maka ya kalian bisa merefer kembali ke bahan pembelajaran kita yang di minggu keempat lalu. Jadi bagaimana orang-orang kaya pada era itu, era-era barok misalnya, dia juga berkompetisi ya dengan tetangganya gitu, dengan kelas-kelas menengah gitu untuk tetap mendapat legitimasi bahwa mereka itu orang kaya gitu kan. Ya caranya gimana gitu secara estetikanya ya menunjukkan itu semua kekayaan lah ya dasarnya gitu. Jadi memang bisa dipakai untuk membahas karya si episode 3 dari Ways of Seeing ini, tapi kita juga bisa memakainya untuk memahami bagaimana itu terjadi gitu lewat konsep habitus ini. Nah, maka karya-karya seperti ini kan kita langsung bisa paham ada sebuah tendensi untuk mau mengejek dalam tanda petik. Kenapa harus selalu mahal gitu ya? Jadi sekalian aja dibikin mahal, sekalian aja bahannya dari emas. Nah, hal seperti itu jadi muncul ke permukaan ujungnya. Oke, pada episode terakhir di situ ada bahasan tentang advertising, tentang iklan dan bagaimana itu bisa menjadi pembentuk subjek. Nah, lagi-lagi kembali ke masalah subjek di situ ya. Nah, di beberapa bagian awal dari episode keempat di situ ada banyak hal yang ditunjukkan. Jadi misalnya screenshot dari episode 4 itu yang kalian bisa lihat di sebelah kanan, itu ada sebuah semacam kesinambungan ya, walaupun sebetulnya itu 4 hal yang sama sekali tidak berhubungan tuh di situ. Jadi ada iklan minuman yang paling kiri, keep a cool head, have a heart, dia bilang gitu. Terus the common market, get the facts. Terus itu ada iklan semacam surat kabar atau apa gitu ya. Terus think cool, itu lagi minuman, saya nggak tahu minuman atau bir. Terus berikutnya ada uang di situ. Secara keseluruhan, kalau kita lihat seperti ini, dia memang tidak ada artinya. Tapi ketika kita sambungkan dan kita melihatnya sebagai agenda kapital, yang terjadi adalah kita diperah. Kita digiring untuk mengkonsumsi sesuatu, kita digiring untuk mengkonsumsi sesuatu supaya identitas kita, subjektivitas kita terbentuk pada arah tertentu gitu. Jadi contohnya misalkan ada iklan mobil, seorang laki-laki duduk di mobil itu bersama 3 orang perempuan, misalkan gitu. Maka secara tidak langsung kita digiring untuk membeli mobil itu supaya kita terhubung ke ide disenangi perempuan misalnya, atau bisa dibaca juga kita punya banyak teman, kita mampu menikmati hidup, misalkan seperti itu. Bisa juga tergantung gambar dari iklan mobilnya seperti apa gitu ya. Di Indonesia misalnya contoh konkret yang paling gampang adalah boleh kalian coba perhatiin iklan-iklan mobil itu kadang-kadang suka memperlihatkan orangnya jalan lagi nyetir bersama keluarga, jalan-jalan di jalan yang bagus, pegunungan, rumputnya hijau gitu ya. Itu secara bawah sadar, secara tidak langsung, kita dibawa pada sebuah konklusi di mana kalau kita beli mobil itu, jalan kita akan lempeng, jalan kita akan selalu melewati hari-hari yang bagus, akan melewati pemandangan yang bagus misalnya. Dan itu menjadi
sebuah jalinan pesan tersendiri gitu, yang mana itu masuk pada subjektivitas kita gitu. Jadi orang yang melihat mobil itu, dia akan otomatis langsung membandingkan ke dirinya sendiri. Misalnya gini, saya ngelihat mobil yang tadi ada 3 perempuannya di situ. Apakah saya membayangkan diri saya sebagai womanizer? Itu istilah ya, womanizer itu tukang main cewek dalam tanda petik. Kalau saya melihat diri saya seperti itu, mungkin saya akan terdorong atau terpancing untuk membeli mobil itu karena itu sesuai dengan subjektivitas saya. Tapi untuk seorang misalnya bapak-bapak yang punya istri, punya anak 2, ketika dia melihat itu, mungkin dia tidak tertarik. Mungkin dia lebih tertarik ngelihat Expander mungkin yang kelihatannya kayak mobil keluarga dan bisa bawa keluarganya liburan. Kayak gitu. Ya. Jadi banyak hal sebetulnya bahkan dari level iklan atau apapun itu entah menantang kita sebagai subjek atau dia mencoba memancing kita. Apakah kamu masuk pada proyeksi identitas tersebut gitu. Jadi perempuan yang ngelihat model di foto untuk advertising baju atau kosmetik atau parfum itu juga otomatis akan langsung berpikir seperti itu gitu ya. Saya cocok nggak gitu dengan produk itu? Apakah saya akan jadi lebih cantik, akan jadi secantik dia ketika saya pakai produk itu? Atau beli baju itu, atau beli tas itu, atau beli sepatu itu gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tentunya cara baca iklan yang tadi yang Branded 4 itu tentunya ada sesuatu yang namanya intertekstualitas ya. Jadi bagaimana setiap panel iklan itu bisa dibaca sebagai sebuah teks sebetulnya. Tapi kayaknya saya nggak akan bahas di sini hari ini. Itu sebuah konsep lagi yang sifatnya dia referensi, menyambung ke referensi lain. Seperti itulah. Nah, beberapa contoh yang tadi saya sebut, misalnya seseorang yang mau beli MPV, misalnya mau beli Avanza gitu ya, mobil keluarga, itu ketika dia melihat iklannya dia akan melihat bahwa beli mobil itu kita akan menjadi keluarga harmonis gitu. Itu mitos sebetulnya. Kalau dipikirkan secara realistis, dia tidak masuk akal. Tapi kadang-kadang secara bawah sadar hal seperti ini terjadi gitu. Contohnya yang paling relevan sama keadaan kita adalah kamu boleh coba lihat iklan Mas Pion misalnya yang ada di, ini bukan serangan terhadap produk Mas Pion ya maksudnya, saya cuma mencoba membahas aja. Iklan Mas Pion yang dinyanyiin sama Titik Puspa itu, kalau kita lihat itu kan ada penyanyi latarnya, ada anaknya, ada siapanya. Itu juga gara-gara perabot rumah tangga kan, seolah-olah dia terbentuk menjadi keluarga bahagia. Yang ya belum tentu terjadi gitu kan pada kenyataannya gitu. Jadi kalau dibilang ya itu mah ngayal aja gitu. Tapi ya itu sebuah mitos jadinya ya dia. Konsumsi visual yang kita tahu pada alam sadar kita tahu itu bohong, tapi pada alam bawah sadar kita tetap kita terima. Seperti itu. Itu jadi sesuatu yang memang menarik untuk dipelajarin. Nah, mitos budaya menurut Barthes itu seperti ini nih. So, ini udah cara baca keilmuan dari semiotika sebetulnya. Tapi saya nggak mau bahas semiotikanya terlalu dalam, nanti jadi pusing. Saya mau berfokus ke ini aja. Jadi kalau kalian melihat sebuah gambar yang ada di sebelah kiri, seorang laki-laki koboi yang pakaiannya sedemikian rupa itu, pakai topi, bawa tali gitu ya, terus ada kuda mungkin somewhere
di deket dia dan dia ngerokok. Pada level penanda gambarnya gitu ya, ya gambar laki-laki sedang nyandar pakai jeans, ya dijelasin aja gambarnya seperti itu. Tapi kalau dibaca lebih dalam, dia bisa aja dibaca sebagai seorang figur yang kuat, kokoh, independen, ya, berani, apalagi tuh, kasar misalnya, cowboy gitu ya, kuat, orang Amerika banget. Dan ketika kita baca dia ditambahkan dengan rokok dan merek Marlboro di situ, bisa jadi ketika kita baca impresinya adalah pria maskulin ngerokok atau pria maskulin harus ngerokok gitu. Jadi implikasinya ke siapapun yang ngelihat iklan ini, ketika kita lihat dari luar, kita akan bertanya ke identitas kita sebagai subjek, ya kan? Apakah saya pria pemberani? Apakah saya pria maskulin? Apabila jawabannya iya, berarti saya mau ngerokok Marlboro supaya saya kelihatan tangguh, maskulin, dan lain sebagainya itu. Gitu. Nah, pembacaan itu kan sebetulnya mitos, tapi secara tidak langsung diterima pada khalayak ramai gitu. Secara nggak sengaja kadang-kadang ya, memang. Kalau mereka disurvei apakah kamu merasa begitu, ya mungkin bisa aja mereka bilang sedemikian rupa sih. Sangat mungkin. Jadi itulah mitos budaya ya, contohnya. Nah, ini juga salah satu contoh yang dibahas sama si Roland Barthes, dan dia menggunakan contoh ini. Jadi ada majalah Paris Match di situ. Ada figur anak negro, orang hitam yang salut ke bendera atau apapun gitu yang ada di depannya ya. Ini udah kelihatan anak negro tapi Prancis gitu. Nah, sebetulnya ada informasi yang hilang di sini. Kita tidak tahu si anak negro ini dia sebetulnya memberikan hormat atau salut ke apa. Kita nggak tahu. Cuman gara-gara kita melihat majalah ini tuh, majalahnya Paris gitu ya, terus ada tulisan-tulisan di situ yang juga nggak tahu artinya apa, tapi dalam bahasa Prancis gitu. Mitosnya adalah kita bisa membayangkan Prancis itu jadi negara yang inklusif akan orang hitam misalnya. Padahal belum tentu gitu kan ya. Itu gara-gara korban dari makna yang berlapis tadi itu. Jadi kadang-kadang sesuatu itu secara tidak intensional terbaca dan dia menjadi mitos gitu ya. Nah itu kira-kira. Jadi dia bisa berarti sebuah karangan atau sebuah kepalsuan ya, mungkin untuk memahaminya mungkin seperti itu. Jadi sebagai seorang desainer gitu ya, apalagi dengan bahasan estetika seperti ini, berusaha untuk mempertimbangkan matang-matang penggunaan tanda-tanda tadi tuh, penanda dan petanda itu, karena akan, kalau tidak dipikirkan dengan baik ya, akan sangat mungkin makna yang dibaca menjadi menyimpang, menjadi bias, atau bahkan menjadi obscure sama sekali. Obscure itu artinya jadi kabur, jadi nggak jelas gitu ya. Dan perlu diingat, apapun yang kalian bikin, kalau misalnya sebagai desainer menjadi bikin iklan atau apa, itu akan ada kemungkinan di mana mitos-mitos itu terbentuk gitu ya, terlepas dari sadar atau tidaknya. Kalau memang mitos itu terbentuk dan dampaknya positif, ya udah nggak apa-apa, syukur alhamdulillah. Tapi kalau seandainya enggak, nah itu yang jadi bahaya kadang-kadang ya. Kita bisa membiarkan sesuatu yang tidak seharusnya dibiarkan gitu jadinya.
atau salah persepsi. Ya, jadi tapi kadang-kadang ada sebuah tendensi juga di mana apapun yang kalian buat, karena dia bisa dibaca dengan liar oleh publik ya, bisa jadi aja kita tidak punya daya kontrol lagi atas makna yang kita mau keluarkan di situ. Jadi itulah yang Barthes sebut lagi juga sebagai the death of the author atau la mort de l'auteur di situ, atau kematian dari penulis sang author. Jadi memang kalau kita lihat ya, kita pernah punya kasus hari itu. Mungkin ini sebetulnya saya cukup kasihan sih ngelihat orang ini. Ada kasus footage yang kalian ingat dulu, Odading Mang Oleh itu ya, yang sempat jadi viral di internet itu oleh Ade Londok di situ. Nah itu kan karena nggak sengaja dia nyebut kata binatang itu. Secara maksud saya paham bahwa budaya Sunda yang kita kenal hari ini, yang rileks, yang sehari-hari gitu ya, yang lucu, yang bisa diterima masyarakat gitu, itu melalui jokes yang agak sedikit kasar seperti itu gitu ya, dianggapnya mungkin itu nyunda banget. Tapi toh pada akhirnya kita melihat juga ketika jangkauannya sudah menyebar, merebak di internet, Ade Londok itu tidak bisa mengontrol lagi. Sampai pada akhirnya kita bisa lihat ada permasalahan tuh ketika dia menggunakan istilah itu. Maka terjadi polemik kan sebetulnya di situ ya. Nah, saya ngerti intensional dia, mungkin intensi dia, maksud dia, dorongan dia dalam menggunakan istilah binatang itu tidak derogator atau merendahkan. Tapi toh kita nggak bisa baca, kita tidak bisa kontrol apa yang ada di luar sana gitu ya. Jadi itu the death of author, itu contoh gampangnya mungkin seperti itu ya. Kalau dibaca lebih lanjut, dibacaannya sih sebetulnya lebih dalam lagi bahasannya dari sekedar level seperti ini gitu. Nah, kalau kalian tertarik, Roland Barthes punya banyak buku-buku juga yang lainnya yang lumayan bagus di situ ya. Jadi boleh coba dicari kalau kalian butuh. Di situ yang bahas tentang kamera lucida, di situ yang saya pernah pakai untuk pameran. Terus ada image, music, dan teks, itu bahasan dia yang juga banyak dipakai sama orang. Di situ ada language of fashion. Nah, kira-kira begitu untuk sekarang materi hari ini. Jadi boleh coba ditonton dulu ya 4 episode tadi dan coba diresapi dulu, baru kalian mungkin cek dari presentasi ini, jadi untuk memperjelas aja. Tapi memang inti dari bahasan itu tentunya ada di episode-episodenya sendiri ya, jadi boleh coba ditonton dan coba diresapin, dan itu pasti pandangan yang agak awam ya mungkin untuk kalian, apalagi itu baru, cara pandang kritis akan seni dan budaya. Kira-kira gitu. Nah, saya tutup dulu sampai di sini, berarti kita ketemu lagi di materi kita minggu depan.